Singkat cerita, ketika Kaiser kemarin sudah berhasil dibuat menjadi pingsan dan juga berhasil dibuat menjadi sama sekali tidak berdaya, maka Agus yang masih nampak sangat kesal dengan perbuatan dari Kaiser barusan, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepadanya. Dasar bodoh, padahal jika dirimu mau menurut kepadaku atau jika dirimu bisa diajak untuk bisa bekerja sama, maka dengan kekuatan besar sepertimu itu, sudah jelas kau pun bisa dengan mudah untuk dapat menjadi bangsawan. Serta kau pun bisa hidup dengan enak sebagai seorang bangsawan dari negara Kode Fortress. Tapi karena dirimu saat ini menolak untuk dapat bisa bekerja sama, maka mau tidak mau aku pun harus menggunakan kekuatan dari relik topeng daging ini demi dapat bisa menjadikanmu budak. Oh iya, nama dari relik topeng daging ini disebut dengan White Claws. Ini adalah relik paling langka di dunia karena jumlahnya hanya ada 2. Ditambah, walaupun Kode Fortress memiliki teknologi yang sangat maju, namun kenyataannya mereka pun tidak bisa membuat ulang relik White Claws ini dengan menggunakan kekuatan dari Kode Fortress. Nah, menarik ya, di saat Agus sekarang sudah mencoba untuk dapat memasangkan relik topeng White Claws itu menuju kepada wajah dari Kaiser, maka dari arah belakangnya itu muncullah satu orang anggota bangsawan paling kuat yang ada di dalam negara ini. Dia adalah ketua partai dari fraksi Pangeran Pertama atau dari fraksi Agus dengan nama Jin Gordon. Dulunya, Jin Gordon adalah mantan penasihat militer dari negara lain. Lalu, karena kekuatan dari Jin saat itu terlalu besar, maka Agus pun berinisiatif untuk dapat merekrutnya serta menjadikannya tangan kanan. Yang artinya, untuk sekarang, dialah pasukan terkuat dari Partai Agus dengan total nilai kekuatan sebesar 3000 CP. Kemudian, setelah Jin sekarang sudah muncul di hadapan dari Agus, maka dia pun dengan sangat tenang kini langsung berkata kepada Agus. Agus, dirimu tidak perlu khawatir, karena kekuatan pengobatan dari negara kita sangatlah luar biasa hebat. Jadi, tubuh dari orang itu, alias tubuh dari Kaiser, pasti akan bisa sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Dengan begitu, kita pun pasti bisa menggunakan kekuatan dari Kaiser untuk dapat bisa melakukan perang ketika dirinya nanti sudah pulih. Tapi masalahnya, aku sekarang sangat penasaran, yaitu kepada siapakah kau akan menggunakan relik topeng White Claws yang kedua. Mengingat untuk saat ini, relik itu hanya tersisa 1 buah saja, maka kau pun harus memutuskan dengan bijak siapakah orang yang akan menggunakannya. Nah, pada awalnya, Jin pun memberikan saran seperti ini kepada Agus. Gus, untuk 1 topeng itu, sebaiknya jangan kau gunakan kepada wanita itu. Karena faktanya, kekuatannya saat ini cukup lemah jika dibandingkan dengan Kaiser. Yaitu, kekuatan dari Sarah Kromis hanya sekitar 5000 saja. Jadi, daripada menggunakan relik White Claws itu kepada Sarah, maka menurut saranku, lebih baik kita menggunakan relik topeng White Claws itu kepada salah satu tahanan yang kebetulan kemarin sudah berani menyerang negara kita, hingga dia pun bisa menghancurkan sebagian kecil pasukan pertahanan dari gerbang kita, walaupun dia hanya sendirian. Apalagi kekuatan dari orang yang kemarin menyerang kita adalah sebesar 9750. Yang artinya, orang yang mengaku Dewa Petir itu sekarang jauh lebih layak untuk dapat bisa dijadikan budak. Mendengar ucapan itu dari Jin, Agus pun sempat berpikir lebih dulu, lalu dia pun kini seketika langsung menjawabnya. Kau benar. Jika secara hitungan matematika, sudah jelas topeng ini lebih baik diberikan kepada Dewa Petir. Tapi masalahnya, dia adalah seorang magus. Sedangkan kota Kode Fortress memiliki relik anti-magic. Dengan begitu, maka jika dia kita lepaskan di tengah kota demi bisa bertarung, maka kekuatannya jadi tidak berguna karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir lagi. Atau dengan kata lain, jika dia kita jadikan budak, belum tentu dia bisa bertarung dengan maksimal di dalam pertarungan perebutan tahta nanti. Nah, mendengar ucapan itu dari Agus, maka Jin pun kini langsung memberikan saran yang keduanya. Baiklah, kalau begitu. Bagaimana jika kita menggunakan relik topeng itu kepada orang berbahaya yang sekarang sedang disegel? Atau kepada seorang bandit dari organisasi rubah yang mengaku bahwa dia adalah Dewa Langit karena dia memiliki sihir dengan elemen udara. Walaupun pada dasarnya dia adalah orang yang sangat berbahaya dan juga terlalu kuat, tapi jika mereka bisa dikendalikan dengan menggunakan relik topeng White Claws, maka sudah jelas itu akan mempermudah kita.
Apalagi kekuatan dari orang itu sangatlah terlalu besar. Jadi akan sangat sia-sia jika kita malah membunuhnya atau kita malah membiarkan dia dikurung begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, sampai di sini, adakah dari kalian yang bisa tebak siapakah orang yang dimaksud oleh Jin barusan? Yap, benar banget. Dia adalah Sorao. Tapi sayangnya, cerita lengkap tentang Sorao ini baru ada di saat Krai sudah masuk menuju ke dalam penjara. Jadi sebelum bisa sampai ke sana, maka mari kita lanjutkan lebih dulu proses perekrutan dari Agus dan juga Jin. Singkat cerita, setelah mereka berdua melakukan perdebatan cukup panjang, maka Jin dan juga Agus pun sekarang masih belum bisa menentukan siapakah orang terakhir yang sekarang akan mereka rekrut. Namun di tengah kebingungannya itu, maka dari arah luar pintu depan, salah satu pasukan dari Code Fortress, kini mereka pun seketika langsung masuk sambil berkata seperti ini kepada Agus. Pangeran, baru saja ada sebuah laporan penting dari laboratorium penelitian kita. Yaitu semua anak buah kita dan juga beberapa pasukan robot mekanis kita sekarang semuanya sudah berhasil dihancurkan ketika mereka sedang mencoba untuk dapat bisa mengetes seberapa hebatkah kekuatan dari Sarah Chromis. Mendengar hal itu, Agus pun kini seketika langsung melotot sambil berkata seperti ini kepada mereka. Hah? Itu tidak mungkin. Memang benar, Sarah kekuatannya sekarang 5.000. Tapi semua pasukan kita sudah diberikan informasi bahwa Sarah adalah seorang hunter. Jadi, mustahil pasukan kita melakukan kesalahan. Atau mustahil semua pasukan kita menjadi ceroboh ketika mencoba untuk dapat bisa mendekatinya. Namun, karena Agus sekarang merasa sangat penasaran, maka dia pun langsung meminta para anak buahnya untuk dapat menampilkan kamera CCTV. Demi bisa melihat secara langsung tentang apakah yang sebenarnya sedang terjadi kepada Sarah Chromis. Tapi ketika dirinya sudah mulai melihat, maka Agus pun malah menjadi semakin terkejut, bahkan dia pun sekarang mulai terlihat sangat panik. Karena di dalam kamera CCTV, Agus dan juga Jin sekarang dapat melihat bahwa Sarah Chromis telah berhasil menjebol tembok pengurungnya yang sekarang berjumlah 5 lapis. Lalu, Sarah pun juga berhasil mengalahkan puluhan pasukan robot mekanis, yang harusnya hal itu mustahil untuk dapat dilakukan dalam keadaan sedang dibius dengan obat tidur. Tidak hanya itu, bahkan dari dalam ruangan yang berikutnya, Agus pun dapat melihat banyak sekali cipratan darah dan juga banyak sekali potongan tubuh yang berserakan di mana-mana. Seakan-akan ruangan tempat Sarah dikurung sekarang menjadi arena pembantaian, di mana tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari serangan Sarah Chromis tersebut. Masalahnya, Agus dan juga Jin sekarang tidak bisa menebak apakah kekuatan dari Sarah. Karena faktanya, layar dari CCTV itu semuanya hanya kelihatan hitam ketika Sarah mulai menyerang. Yang artinya, tidak ada satupun dari mereka yang sekarang bisa melihat bentuk dari hantu peliharaan Sarah Chromis yang kebetulan saat itu sedang berdiri tepat di sekitarnya. Nah, gara-gara perbuatan dari Sarah Chromis tersebut, maka Agus pun langsung memberikan perintah kepada para anak buahnya bahwa mereka harus menggunakan racun atau obat tidur lagi demi dapat bisa melumpuhkan Sarah. Karena jika mereka memutuskan untuk dapat bisa menyerang dengan menggunakan robot mekanis, maka sudah jelas hal itu sama sekali tidak akan ada gunanya. Mengingat Sarah adalah hunter yang sangat kuat walaupun nilai kekuatannya sekarang hanya 5.000. Mendengar perintah itu dari Pangeran Agus, semua anak buahnya pun kini seketika langsung menurut. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menembakkan puluhan gas tidur lagi tepat menuju ke arah Sarah. Sampai pada akhirnya, Sarah pun sekarang berhasil dilumpuhkan. Serta Sarah pun kini akhirnya berhasil dibuat menjadi terjatuh dan juga dibuat menjadi sama sekali tidak berdaya. Di momen itulah, Jin dan juga Agus akhirnya langsung sepakat bahwa topeng yang kedua atau topeng White Claws yang terakhir ini akan mereka berikan kepada Sarah demi dapat bisa menjadikannya budak. Karena faktanya, walaupun nilai CP-nya sekarang hanya 5.000, tapi kekuatan dari Sarah jauh lebih hebat daripada Kaisar. Yang artinya akan sangat berbahaya jika Sarah dibiarkan untuk bisa lepas lagi. Jadi gara-gara itulah lebih baik mereka sekarang menjadikannya budak. Nah, sederhananya, setelah kita melihat kelanjutan cerita dari sudut pandang Agus dan juga Jin, maka selanjutnya, Sin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Krai lagi. Di mana di dalam praktiknya, mulai dari sinilah Krai pun akan melakukan sebuah misi panjangnya
yaitu untuk dapat merekrut para anggota baru dengan rincian alur cerita sebagai berikut. Pertama, Cray pun awalnya merasa sangat terbebani karena menurutnya Cray memiliki penilaian yang sangat buruk tentang kekuatan dari orang lain. Jadi, jika Cray disuruh cari anggota yang kuat, maka itu agak sulit untuk bisa dilakukan. Tapi jika disuruh cari anggota yang lemah, maka itu jauh lebih mudah untuk dapat dilakukan. Beruntungnya, Jean dan juga Olivia pun hanya meminta Cray untuk cari anggota yang lemah. Jadi dengan begitu, Cray pun bisa bergerak dengan mudah dan juga Cray pun bisa cari anggota asal-asalan. Namun, ketika dirinya baru saja mau pergi ke penjara, maka Cray pun sekarang baru ingat bahwa dia sama sekali tidak tahu di manakah letak dari penjara Code Fortress ini. Akibatnya, dia pun langsung meminta tolong kepada Jean untuk dapat bisa menunjukkan lokasinya. Di momen itulah, Jean pun langsung memberikan sesuatu kepada Cray, yaitu sebuah alat komunikasi yang sekarang tidak ada namanya. Tapi secara penampilan, fungsinya mirip seperti HP atau mirip seperti GPS. Bedanya, alat GPS ini atau handphone ini menggunakan bahasa dari peradaban tingkat tinggi. Jadi, Cray pun tidak bisa membacanya dan juga Cray pun tidak bisa menggunakannya. Menyaksikan hal itu, Jean pun langsung berkata lagi kepada Cray bahwa cara pakainya tinggal pencet asal-asalan saja atau gunakan nalurimu. Karena untuk sekarang, Jean sendiri pun kesulitan untuk bisa membacanya dan juga dia pun tidak bisa menggunakannya. Intinya, Cray dikasih alat canggih, tapi Cray nanti akan menggunakannya dengan cara asal-asalan. Nah, kedua, setelah diberikan handphone baru dari negara Code Fortress, maka tanpa menunggu lama, Cray pun kini seketika langsung menggunakannya untuk bisa mencari jalan demi bisa pergi menuju ke dalam penjara dari negara Code Fortress. Singkat cerita, ketika dirinya sekarang sudah bisa sampai di dalam pintu masuk dari penjara, maka Cray pun kini seketika langsung disambut oleh 2 orang penjaga dari penjara ini. Namun, karena Cray sudah diberikan izin oleh Jean untuk dapat merekrut 27 orang anggota baru demi dapat menggantikan pelayan dari Putri Alyssa, maka tanpa banyak tanya, penjaga ini pun sekarang langsung mengantarkan Cray menuju ke dalam ruangan penjara. Atau lebih tepatnya, menuju ke lantai paling atas demi dapat mencarikan Cray calon pelayan baru bagi Putri Alyssa. Oh iya, penjara dari Code Fortress dibagi ke dalam beberapa lantai, di mana lantai paling atasnya adalah lantai dengan tahanan yang paling lemah. Sedangkan lantai paling bawahnya isinya adalah para tahanan yang berbahaya sekaligus tahanan yang mematikan. Atau gampangnya, semakin penjara itu turun ke bawah tanah, maka isinya adalah para kriminal berbahaya. Sedangkan yang ada di atas biasanya hanya maling-maling kecil yang pada dasarnya mereka sama sekali tidak berbahaya. Bahkan menurut penjelasan dari para penjaganya, rata-rata kekuatan dari para maling yang ada di lantai atas ini hanya sekitar 40 sampai dengan 70 CP saja. Yang artinya mereka tidak jauh berbeda dengan para warga sipil biasa. Mendengar semua ucapan itu dari para penjaga, Cray pun awalnya sama sekali tidak peduli. Karena menurutnya, dia cuma cari anggota asal-asalan aja, yang penting orang itu lemah. Jadi, tidak perlu turun sampai ke bawah, alias cukup jalan-jalan di lantai atas saja demi bisa mencapai tujuannya. Namun, ketika saat ini dirinya sedang berjalan, maka dia pun tiba-tiba saja langsung berhenti tepat di depan sebuah pintu penjara. Karena menurutnya, orang yang ada di dalam penjara itu sangatlah tidak asing bagi dirinya. Melihat hal itu, penjaga pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Cray. Kemampuannya lumayan, penampilannya juga menarik. Tapi aku tidak sarankan orang itu karena orang itu bermasalah. Mendengar ucapan dari penjaga, Cray pun kini seketika langsung menjawabnya. Tidak, bukan itu alasannya. Aku berhenti melihat dia karena dia mirip dengan temanku, yaitu mirip dengan Elizabeth. Ya, walaupun secara penampilan agak sedikit berbeda. Contohnya, warna mata dari orang ini adalah berwarna hijau. Lalu, rambutnya berwarna hitam. Ditambah, Elizabeth yang asli adalah keturunan dari Noble Spirit. Sedangkan dia hanyalah manusia biasa. Jadi, kemungkinan dia cuma mirip saja dengan salah satu temanku. Namun, ketika Cray baru saja mau berjalan lagi, maka dia pun otomatis langsung menjadi terkejut ketika dia melihat nama dari tahanan itu yang ternyata namanya juga sama dengan Elizabeth. Yaitu, nama dari tahanan ini adalah Elizabeth, tapi pakai S bukan pakai Z. Gara-gara itulah, Cray pun kini seketika langsung berkata, "Hah?
Ternyata bukan cuma penampilannya saja yang mirip, tapi namanya juga sama. Menarik ya, tepat pada momen itulah, penjaga pun kini seketika langsung menjelaskan kepada Cry. Cry, dia adalah salah satu anggota dari parti para hunter yang kemarin sudah mencoba untuk dapat bisa menyerang negara kami. Tapi, karena mereka adalah hunter yang sangat lemah, serta kemarin mereka hanya menonton saja, maka dia dan juga teman-teman yang lain sekarang hanya ditaruh pada penjara paling atas. Sedangkan ketua dari mereka, yang merupakan orang paling berbahaya, sekarang sudah kami tahan pada lantai paling bawah dari penjara Kode Fortress. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama ini, penjaga pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengar, sebenarnya aku tidak menyarankan dirimu untuk dapat bisa merekrutnya. Tapi, karena kebetulan dirinya sekarang sangat lemah, maka aku juga tidak masalah jika kau tertarik kepadanya. Ngomong-ngomong, untuk bisa mempercepat tugasmu, maka aku akan mengantarkanmu ke dalam penjara dari teman-temannya yang kebetulan kemarin datang secara bersamaan. Nah, di momen itulah, Cry pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena ketika dirinya sudah mulai melihat menuju ke dalam penjara sampingnya, maka dia pun sekarang bisa melihat seluruh anggota dari party Grieving Soul versi KW Super yang kebetulan sekarang mereka sedang ditahan. Mulai dari Lucia KW Super, lalu si Trismart versi KW Super, Smart versi KW Super, bahkan sampai dengan Luke versi KW Super. Intinya, semua anggota party KW ini sekarang mereka pun bisa bertemu dengan Cry. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cry pun sekarang langsung bertanya seperti ini kepada mereka. Oi, aku tertarik kepada mereka. Tapi sebelum merekrut mereka, maka ada satu hal penting yang sekarang ingin aku tanyakan. Yaitu, kemanakah satu orang tiruan lagi yang mirip dengan anggota asliku? Alias, kemanakah Anthem Smart versi KW Super? Wow, menarik banget ya.